Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamilah. Saya dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam jurusan Dakwah dan Komunikasi. Jadi pada pertemuan ini saya akan bahas tentang beberapa fungsi daripada bahasa Indonesia dan analisis dan konteks daripada bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu fungsi daripada bahasa Indonesia. Yang pertama adalah bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan utama, bahasa nasional dan negara. Dalam kedudukannya, bahasa sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai identitas nasional, alat pemersatu bangsa, lambang kebanggaan bangsa, dan alat perhubungan antar budaya daerah. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam pendidikan, alat berhubungan tingkat nasional, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya yaitu dalam kehidupan kita sehari, yaitu contohnya dalam komunikasi sehari-hari, bahasa Indonesia digunakan untuk berinteraksi antar individu dan berbagai daerah. Contohnya seperti komunikasi antar kelompok sosial, pendidikan, administrasi pemerintah, media massa, kegiatan resmi, hiburan, dan perekonomian, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua yaitu ada yang kedua yaitu ada perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan media sosial dan teknologi digital memiliki dampak ganda terhadap penggunaan bahasa Indonesia oleh generasi muda. Di satu sisi, ada potensi memperkaya bahasa dengan kemunculan inovasi bahasa gaul dan kosakata baru serta kemudahan akses informasi. Namun di sisi lain terdapat risiko penurun kualitas bahasa akibat penggunaan bahasa yang tidak baku dan penyederhanaan kalimat yang berlebihan. Dampak positifnya itu perkaya kosakata dan inovasi bahasa, memudahkan akses informasi, peluang berinteraksi dan berlatih, dan memfasilitasi pembelajaran. Contohnya fenomenanya itu seperti bahasa gaul, yaitu akronim mager, malas gerak, dan japri, jalur pribadi, dan prokes, protokol kesehatan, dan singkatan seperti VC yaitu video call, dan WA yaitu WhatsApp. Yang ketiga yaitu ada penguasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penting bagi mahasiswa karena bahasa Indonesia adalah alat komunikasi utama dalam dunia akademik serta berperan krusial dalam penulisan karya ilmiah, komunikasi akademik, dan daya saing di dunia kerja. Yang pertama yaitu ada karya ilmiah, yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi dasar dalam penyusun karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertai mahasiswa. Mahasiswa perlu menguasai tata bahasa, kosakata, dan gaya bahasa yang baku agar gagasan dan penelitian mereka dapat tersampaikan secara jelas dan logis dan meyakinkan kepada pembaca. Yaitu ada komunikasi akademik, yaitu dalam forum akademik mahasiswa seringkali terlibat dalam diskusi, presentasi, dan seminar. Kemampuan berbahasa Indonesia yang baik memungkinkan mahasiswa untuk menyampaikan ide dan pemikiran mereka secara efektif, berpartisipasi aktif dalam diskusi, serta membangun argumen yang kuat dan rasional. Di dunia kerja, bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan citra diri dan positif dan meningkatkan kredibilitas, kemampuan berkomunikasi secara efektif dalam bahasa Indonesia akan membantu mahasiswa untuk berinteraksi dengan baik dengan rekan kerja, atasan, dan klien, serta memperbesar peluang kesuksesan karir di masa depan. Yaitu solusinya yaitu pertama, untuk mengatasi dominasi bahasa asing, solusi konkretnya yaitu
Untuk mengatasi dominasi bahasa asing dan globalisasi bahasa Indonesia memerlukan upaya konkret dari berbagai pihak termasuk kampus, pemerintah, dan gerakan literasi. Peran kampus yaitu peningkatan kualitas dan pembelajaran bahasa Indonesia, penyediaan ruang diskusi, pengembangan kajian bahasa Indonesia. Dan peran pemerintah yaitu kebijakan yang mendukung bahasa Indonesia, penguatan peran badan bahasa, dan penyediaan sarana dan prasarana. Dan pergerakan literasinya yaitu ada peningkatan kesadaran literasi, penyediaan akses literasi, dan pengembangan literasi digital. Selanjutnya yaitu ada strategi yang efektif, bagaimana strategi yang efektif untuk melestarikan bahasa daerah sambil memperkuat bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa adalah dengan mengintegrasikan keduanya. Ini bisa dilakukan melalui pendidikan yang seimbang, melibatkan aktif masyarakat dan pemanfaatan teknologi. Bahasa daerah diperkenalkan dan dilestarikan melalui pendidikan formal dan informal. Sementara bahasa Indonesia tetap diajarkan digunakan sebagai bahasa pemersatuan, yaitu seperti pendidikan yang seimbang, pengenalan dan pembelajaran bahasa daerah, penyediaan materi dan pembelajaran, pendidikan yang berbasis budaya, pelatihan guru. Terima kasih, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.